Aku ingin Allah memberikan itu kepadamu.
dan ia tidak menghendaki nikmat itu ditarik darinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah penyakit hasad yang telah terjadi dari tahun ke tahun. Bahkan penyakit hasad ini disebut adalah penyakit yang tertua. Kita tahu bagaimana Kabil hasad kepada Habil. Ketika persembahan Habil diterima oleh Allah, dia menjadi iri, dia menjadi tidak suka, dan akhirnya dibunuhlah Habil. Ini seluruh sifat hasad. Kemudian ketika Nabi Yusuf dibawa oleh saudaranya, kemudian dimasukkan ke dalam sumur tuak, hanya karena sifat hasad kakak dan saudaranya yang menganggap Nabi Yusuf lebih dicintai oleh Nabi Yakub. Sifat hasad tidak hanya menghancurkan dirinya, menghancurkan orang lain, bahkan menghancurkan keluarga. Para saudara muslimin rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang hasad. Begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang bahayanya hasad. Katakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jamma ilaikum da'ul umami qablakum al-hasadu wal yabghulu." Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menghinggapi kalian penyakit orang-orang sebelum kalian, yaitu penyakit hasad dan penyakit benci. Ketika seseorang ada hasad di dalam hatinya, ada kebencian di dalam hatinya, maka hidupnya tidak akan pernah bahagia di dunia ini. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim bahwasanya orang yang hasad adalah orang yang tidak mau menerima takdir Allah, orang yang tidak mau menerima keberkahan yang Allah berikan kepada orang lain. Dia ingkar akan wali. Orang yang hasad susah menerima kebenaran. Karena yang penyakit hasad dikatakan oleh Rasulullah telah menimpa kalian penyakit orang-orang sebelum kalian, dan bahkan sampai kita pada hari ini penyakit hasad dan penyakit benci ada. Kita tidak suka melihat orang lain diberikan keberkahan dan harta, memiliki kedudukan, jabatan yang tinggi. Kita mencari kesalahan orang, karena apa? Tidak ada kerinduan dalam diri kita atas takdir yang telah Allah berikan. Masyaallah muslimin rahimahullah. Kenapa orang sampai memiliki sifat hasad, sifat benci? Karena tidak ada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah mensyukuri nikmat yang Allah berikan, namun yang mereka lihat rezeki yang diberikan Allah kepada orang lain. Itulah yang menjadi kumpulan mereka, sehingga mereka tidak pernah bersyukur akan nikmat yang Allah berikan. Itulah yang menjadikan tidak pernah tenang jiwa dan hatinya, selalu hidup dalam kekurangan, hidup dalam kebencian. Padahal hidup kita sudah susah di muka bumi ini. Janganlah kita persulit dengan penyakit hati yang memang berbahaya, yang memang sesuatu ketika penyakit itu akan menghancurkan hidup kita dan seluruh keluarga. Ketika kita hasad, kita benci terhadap orang lain, sampai kapanpun kita tidak pernah berbuat baik terhadap orang lain. Masyaallah muslimin rahimahullah. Sifat hasad bukan hanya memusuhi kita manusia biasa. Para nabi pun, para rasul dihasati oleh kaumnya pada saat itu. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, di dalam surat
An-Nisa ayat 54, Allah mengingatkan kepada kita, am yahsudunan nasa, bahwasanya telahkah kau kafir bagaimana manusia ya Muhammad hasad kepada dirimu. Ma'atahumullahu min fadli, atas segala apa keutamaan yang telah Allah berikan kepada kalian, kepada engkau ya Muhammad. Faqad atayna ala Ibrahimul kitaba wal hikmah, dan apa-apa yang Allah berikan kitab kepada Nabi Ibrahim dan hikmah ilmu kepada Nabi Ibrahim. Wa atainahum mulkan azima, dan kerajaan yang agung yang Allah berikan. Mereka semua iri, mereka semua tidak mau menerima bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim diberikan kitab oleh Allah, diberikan ilmu hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak mau menerima. Karena apa? Ada sifat hasad di dalam dirinya. Dan sifat hasad ini amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat 55 surat An-Nisa Allah mengingatkan, wa minhum man amana bih wa minhum man ittaba'ahu, bahwasanya sebagian dari mereka beriman kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Ibrahim, kepada apa yang diberikan kepada mereka, dan sebagian mereka ada yang ingkar. Kemudian Allah mengingatkan kepada orang-orang yang ingkar, orang-orang yang hasad ini kepada Rasulullah, kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, bahwasanya Allah mengingatkan kepada mereka, kafa inja'anna sa'iro, cukuplah bagi mereka yang hasad ini, yaitu neraka yang apinya membara, neraka yang apinya menyala-nyala, kepada orang yang memiliki hati yang hasad. Inilah beratnya orang yang hasad. Namun tanpa kita sadari, setiap hari hati kita terlibat dengan penyakit ini. Kadang kita tidak menyukai apa-apa yang Allah berikan kepada orang lain, bahkan kepada saudara kita. Kita tidak ridho karena ada hasad di dalam hati. Padahal ancamannya begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kafa untuklah buat mereka neraka yang apinya menyala-nyala. Ma'asyiral muslimin, karena begitu bahayanya hasad, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, iyyakum wal hasad, fa inna hasada yaqulu hasad kama taqulu nar. Bahwasanya sifat hasad, penyakit hasad itu memakan segala amal baik kita. Sebesar apapun amal baik kita, apalagi kita tidak punya amal baik, sebanyak apapun amal baik kita akan dimakan oleh sifat hasad kita, sifat tidak suka kita, sifat benci kita kepada orang lain. Dan itu yang akan menghancurkan kita kelak di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita yang hadir diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjauhi tiga sifat yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu sifat hasad, sifat riya, dan sifat ujub, yaitu menyombongkan segala sesuatu yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan kita bisa mengenal Allah di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Hakim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.